Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi an'amana binikmatil hidayah wal inayah wal khuriyah wassihah wal afiyah. Wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin, para calon-calon ahli surga, amin, rahimakumullah. Sebelum saya mulai kajian, saya mohon doanya. Ini saya lagi nunggu istri, kayaknya mau ngelahirin. Iya, 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 mau ngelahirin, udah pembukaan. Tadi habis ke dokter, oh ini udah pembukaan po, siap-siap nih gitu, udah keluar bercak ya. Jadi harap-harap cemas di saya nih ya, isi pengajian. Mohon doanya, baca Fatihah, semoga isi saya, Umi Abdan atau Umi Neni, diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, keselamatan dalam proses kelahirannya. Lahadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini anak yang kelima Bu, baru kelima. Iya. Iya. Hah? Dari isi kedua. Iya. Pengen 12 anak saya. Baru 5, ini 7 lagi Pak. Masih lama ya. Iya. Biar banyak yang doain Pak. Kalau kita itu hanya mengandalkan amal soleh kita sendiri ya, untuk selamat nanti di sana di akhirat, itu berat ya Mas sekalian. Jadi kalau kita cuma ngandelin sholat sendiri, saum sendiri, sedekah sendiri, berapa lama kita sholat, berapa khusyuk kita sholat, berapa sih infak yang kita keluarkan, berapa kali sih kita khatam Quran sepanjang hidup gitu, sih dikit banget gitu, dosa kita banyak gitu. Kalau kita hanya ngandelin amal sendiri untuk sampai ke surga, kayaknya tampang-tampang kita tuh berat. Kita pun harus ada tambahan yang bisa berat timbangan kita. Dari mana? Dari anak-anak kita gitu. Kan kalau kita lagi tidur misalnya, anak kita bangun tahajud, itu dapat pahalanya ya. Kita lagi kerja, anak kita baca Quran, dapat pahalanya. Kalau anak cuma 2, yang atu bangor, yang atu terlibat narkoba, ya elah kan, alhamdulillah minjalik gitu kan. Ya anak 12 gitu ya, taruhlah yang soleh 8 gitu ya, yang 4 badung gitu ya, masih mending Pak gitu. Misalnya gitu ya. Mana orang sekarang kan takut punya anak banyak ya kan. Bila orang dulu, bapak saya kan 8 anaknya, minimal saya 8 gitu, samain bapak saya gitu. Dia kan baru 5, ini 3 lagi kan, pengennya 12 gitu ya. Ya Bu,
7 Bu? Tambah biang ya katanya, tambah biang. Ini ngompor-ngomporin doang. Berani kagak. Baik. Kita mulai ya materi kita. Kajian kita itu yang belum tuntas ya, tentang keutamaan jihad ya. Belum tuntas nih ya. An Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah ma ya'dilul jihad fisabilillah qala la tastati'unahu fa'adu alaihi maratain aw salasan kullu dzalika yaqulu la tastati'unahu. Dari Abu Hurairah dia berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang bisa menyamai jihad dari segi keutamaannya gitu. Amal apa yang bisa menyamai jihad fisabilillah? Qala la tastati'unahu. Kata Nabi, tidak ada yang bisa. Kamu gak akan sanggup, gak ada yang bisa menyamainya. Maka diulang lagi pertanyaan itu sampai 3 kali. Tapi Nabi jawab, la tastati'unahu. Tidak ada yang bisa menyamainya. Menyamai apa? Keutamaan jihad. Gak ada yang bisa nandingi gitu. Summa qala, dan Nabi bersabda, masalul mujahid fi sabilillah, perumpamaan orang yang sedang jihad fi sabilillah, kama salis saimil qaimil qaniti biatillah. Mereka itu di sisi Allah bagaikan orang yang sedang saum sepanjang waktu setiap hari. Mereka dihitung sedang qiyamul lail, sedang sholat tahajud sepanjang malam, enggak berhenti-berhenti. Qaniti biatillah, dan mereka dihitung terus-menerus sedang membaca ayat-ayat Allah. Ya, gak berhenti-berhenti. Min sholatin wala siyamin, dihitung terus ya, sedang sholat, sedang puasa. Hatta yarji al mujahid, sampai mujahid itu, orang yang jihad itu pulang ya, dari medan perang. Muttafaqun alaih. Hadis ini ya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ini ya, saking tingginya ya, nilai jihad itu ya, Nabi katakan nggak ada yang bisa nandingi begitu. Maka ya, orang-orang yang sudah ada dalam dadanya itu jiwa-jiwa mujahid ya, mereka ya lebih memilih ya, tetap di medan perang ketimbang harus menyerah ya. Makanya Hamas itu gak ada kata menyerah, gak ada kata menyerah kepada Zionis gitu. Meskipun sudah dibombardir habis-habisan ya kan, gak ada listrik, gak ada air, gak ada obat-obatan, semuanya ya lumpuh total, rumah sakit lumpuh total ya, sekolah sudah hancur, masjid 50 hancur, gereja 7, gereja-gereja yang tua-tua tuh ya habis ya. Tapi nggak membuat mereka mundur, karena mereka nggak rela sejengkal tanah pun diambil oleh penjajah. Mereka sadar pilihannya cuma 2 ya, menang atau mati syahid, cuma 2 doang. Menang ya, terhormat, atau mati sebagai syuhada. Itu pilihannya cuma 2. Gak ada kata-kata mundur. Nah, itulah kita belajar Pak ya, dari keteguhan, kesabaran, keberanian daripada mujahid di Palestina, jihad di era modern saat ini. Dan kita sebagai saudaranya harus mensupport mereka. Bahkan kalau kita punya dana, kita bantu keluarganya yang terdampak, yang kelaparan, yang saat ini mereka itu ya
untuk makan aja mesti ngantri berjam-jam, ya kan? Tidur di tenda-tenda darurat, ya, nggak ada sanitasi, ya, kasihan tuh Pak. Ya. Maka saat ini orang-orang yang berjuang mencari dana untuk mereka, asalkan mereka jujur, mereka itu juga sedang jihad fisabilillah, begitu. Jemaah semuliakan. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Abbas Abdurrahman bin Jabir qala Rasulullah sallam magbarrat qadama abdin fi sabilillah fatamassahun naru, ruahul Bukhari. Kaki seorang hamba yang berjuang fisabilillah, kaki yang berdebu. Karena orang ketika jihad itu pasti kotor, ya kan, berdebu, ya. Tubuhnya berdebu, kakinya berdebu, ya. Bahkan mereka rela nggak mandi berhari-hari, ya kan, di terowongan, ya. Mereka kadang-kadang ditempatkan di pos-pos perbatasan, ditempatkan di gedung-gedung kosong, mereka tahan di situ, nggak makan, ya, nggak mandi, berdebu, ya. Nabi katakan di sini, dua kaki yang berdebu, ya, seorang hamba karena berjuang fisabilillah fatamassahun nar, maka tidak akan disentuh api neraka. Itu Pak. Di debu-debu, ya, orang yang berjihad itu akan menjadi tameng, menjadi penghalang, menjadi dinding, ya, di mana neraka itu apinya nggak akan membakar dirinya, gitu, ya. Karena kalau dari surga nanti Pak sekalian, kalau kita nih di surga semuanya nih, amin, ya. Kemudian kita punya teman kan ya waktu di dunia, teman kumpul di pengajian gitu, teman kumpul ngopi gitu ya, yang kita anggap dia soleh gitu, kita cari-cari gitu di surga, nggak ketemu. Kita bisa nanya sama Allah, ya Allah, saya punya teman si fulan, dulu kumpul ngaji bareng, dulu kumpul kami ngobrol, ya, bareng. Tapi saya udah cari nggak ketemu, ya Allah, teman saya si fulan tuh, di manakah dia ya Allah? Kata Allah, temanmu itu di neraka. Ya Allah, izinkanlah saya menjenguknya, ya, aku ingin melihat keadaannya. Maka Allah izinkan dia menjenguk. Jadi orang ahli surga itu bisa jenguk orang neraka dan dia bisa masuk ke neraka. Tapi api neraka itu nggak membakar dirinya. Jadi api neraka itu hanya ngebakar ahli neraka. Kalau ahli surga masuk neraka, api itu nggak akan menyentuh dirinya, ya. Dan ketika dia ketemu dengan saudaranya itu, dengan temannya itu, ya, dialog tuh, dialognya di Quran disebutkan, ya. Cuman saya lupa tuh di surat apa berapa. Nanti kan saya sampaikan. Dialog antara penghuni surga dengan neraka. Dia tanya, kenapa kamu di sini? Kan dulu kita ngaji bareng, kenapa kamu di sini neraka? Gitu. Itu ada pertanyaannya di situ. Ada dialog di situ, ya. Sampai akhirnya teman itu minta sama Allah, ya Allah, demi keagunganmu, demi kebesaranmu, keluarkanlah temanku itu dari neraka. Maka Allah izinkan, ya, Allah berikan syafaat kepada orang itu dipindahkan ke surga. Tuh Pak. Jadi makanya banyakin Pak teman-teman orang soleh gitu. Karena kita nggak tahu nanti nasib kita di mana. Siapa tahu orang soleh itu nanti yang akan syafatin kita, gitu. Siapa tahu dia nanti yang akan belain kita di sana, gitu. Ya, diperbanyak orang teman-teman orang soleh. Maka suhbatus solihin
bersahabat, berkawan, bergaul dengan orang soleh itu penting gitu. Ya. Dan nanti banyak orang masuk neraka itu karena salah bergaul. Ya. Salah bergaul, salah berteman. Sampai dia di neraka itu menyesal, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, betapa celaka, menyesal aku berteman sama si fulan ini. Gara-gara dia nih saya masuk neraka gitu. Jadi banyak nanti orang tuh nyesal kalau milih teman gitu. Maka sekiranya teman ini membawa kepada kebaikan, membawa kepada kebahagiaan, membawa ke surga, temani dia. Tapi kalau teman ini kira-kira udah miring-miring nih gitu ya, udah miring-miring ya gitu ya, udah ngajak kepada yang gak bener, jangan lupa, tinggalin aja. Cukup ya kita ya sekedar ya berkawan, tapi kalau akrab jangan, nanti kita bawa-bawa kita. Ya. Baik. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid dar'i wa la yastami'u ala abdin gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Rawahu Tirmizi. Dari Abi Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api neraka tidak akan mengenai seseorang, gak akan membakar seseorang, di mana orang itu punya kebiasaan menangis karena takut kepada Allah. Dia nangisin dosa-dosanya. Pernah nggak Bu nangisin dosa? Bu, pernah nggak Ibu nangis ingat-ingat sama dosa? Pernah? Serius? Wah, mantap Ibu. Berarti Ibu termasuk orang yang selamat di neraka. Amin. Di sini ada Bapak yang pernah nangisin dosanya? Maaf Bapak ya, dalam masa dosa nih. Ada orang itu yang menyepelekan dosa, sepele aja dosa. Ada orang itu malah bangga dengan dosa, bangga sama dosa. Banyak apa orang-orang yang bangga sama dosa? Berzina diposting, divideoin, ada nggak? Berzina, lagi zina divideoin, ya, direkam, lagi pacaran. Itu kan lagi zina, ya, diabadikan, diposting di medsos. Itu kan namanya bangga sama dosa. Mestinya kan dia tutup tuh dosa itu, tapi malah dia buka, bangga dengan dosa. Ketiga, ini paling bagus, orang yang menangisi dosanya, disesali dosanya, ditangisi. Ini cakep kok. Jangan ngeremehin dosa, apalagi bangga sama dosa. Hari ini banyak orang tuh bangga sama dosa. Ya. Mabuk seperti bangga banget. Malam gua mabuk 5 botol. Sampai nyungsep gua, bangga banget. Mabuk bangga banget. Ya. Ya. Terus tawuran, bacok temennya, malam tawuran, gua bacok tuh temen tuh. Putus tangannya, bangga banget ya, nggak merasa bersalah gitu, ya, bacok tangan orang, bangga betul, gak perasaan bersalah gitu. Nauzubillah min dzalik tuh. Dan di sini salah satu mata yang tidak akan tersambar, tersentuh api neraka adalah mata yang menangisi dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin, kata Nabi, enggak mungkin api itu mengenai seseorang yang menangis karena takut akan dosa-dosanya, nangis karena takut akan azab Allah, takut akan kebesaran Allah.
Sebagaimana nggak mungkin susu itu balik ke dorti itu ke payudara. Ini ibu-ibu nih, susu udah keluar nih bu. Bisa nggak bu, susu itu balik lagi ke payudara ibu? Mungkin nggak? Mustahil nggak tuh? Mustahil. Sama mustahilnya tuh. Saking mustahilnya nggak mungkin gitu. Saking mustahilnya, nggak mungkin kalau orang itu waktu di dunia sering nangisin dosa, nggak mungkin dia tersentuh api neraka. Sebagaimana nggak mungkin susu balik kepada payudara ibunya. Makanya luangin waktu ya sekalian untuk kita itu merenung, muhasabah, tobat, istighfar, ingat dosa-dosa kita, ya. Dan ini nggak mudah, ya, nggak mudah. Untuk nangisin dosa itu nggak mudah, ya. Wala yastamiu ala abdin gubarun fisabilillah urkhanun jahannam, dan juga nggak mungkin akan bertemu ya, seorang hamba, ya. Nggak mungkin seorang hamba itu, di mana orang itu berdebu. Ketika dia jihad fisabilillah, nggak mungkin debu itu akan bertemu dengan asap jahanam, gitu, ya, seperti itu. Jadi debu-debu yang menempel di tubuh para mujahid nggak mungkin akan ketemu dengan asap jahanam, ya. Artinya orang yang jihad itu tidak akan disentuh api neraka jahanam, karena debunya itu menjadi penghalangnya, menjadi tamengnya, ya. Nah, kita mohon kepada Allah ya, mudah-mudahan ya, Allah ya bikin di hati kita ini ya perasaan mudah gitu untuk taubat kepada Allah, mudah untuk menyesali dosa-dosa, mudah untuk menangisi dosa-dosa, agar mata ini ya mudah untuk menangis, menangisi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya. Karena orang yang berdosa dan taubat dari dosanya itu jauh lebih Allah cintai ketimbang abid dia ahli ibadah tapi riya dalam ibadahnya. Dua orang nih, ini ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi ini satu nih, ini orang maksiat nih, ya, tapi dia tangisin dosa-dosanya, dia nangisin dosa-dosanya. Maka Allah lebih cinta dengan pelaku maksiat yang menyesal dosanya, yang nangisin dosanya, ketimbang ahli ibadah tapi dia riya dengan ibadahnya, tuh, ya. Nah, mudah-mudahan ya Allah cabut ya, sifat riya di hati kita. Amin ya rabbal alamin. An Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fa dzakara anna jihad fisabilillah wal imanu billah abdul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fisabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Ada kisah nih Pak, di zaman Nabi itu ya, dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah itu berdiri sedang ceramah, sedang pidato, temanya tentang keutamaan jihad fisabilillah. Nabi telah jelaskan tentang jihad fisabilillah, tentang iman kepada Allah, tentang keutamaan amal-amal yang Allah cintai. Faqama rajulun, maka ada sahabat berdiri. Ini Nabi lagi ceramah, ini sahabat berdiri. Dia bertanya, ya Rasulullah, araita in qutiltu fisabilillah, bagaimana seandainya aku ini terbunuh fisabilillah, atukaffaru anni khotoya, apakah semua dosa-dosaku akan dihapus, gitu. Ini menunjukkan bahwasanya ya, sahabat itu
ketika Rasulullah sedang menyampaikan ceramah, ya, itu dibolehkan untuk bertanya, nggak dilarang. Ini faktanya ada sini. Nabi lagi ceramah tentang keutamaan jihad, dia berdiri, ya Rasulullah, bagaimana seandainya aku terbunuh sabilillah, apakah semua dosa-dosaku akan diampuni, akan dihapus? Faqala Rasulullah SAW, na'am. Iya, Nabi jawab, iya akan dihapus. In kutilta sabilillah, kalau kamu terbunuh sabilillah. Wa anta sabirun, tapi kamu sabar. Tuh. Sabar ketika jihad itu. Muhtasibun, dan kamu ikhlas hanya mengharap ridhonya Allah, gak ngarep-ngarep gonimah, gak ngarep-ngarep pujian, gak ngarep-ngarep imbalan. Muhtasibun. Mukbilun ghairu mudbirin, dan kamu tetap, ya, bertahan, tidak mundur. Karena kalau orang lagi jihad dan dia mundur, itu maksiat, dosa besar tuh Pak. Lagi jihad nih, dia mundur, kabur, itu termasuk dosa besar, ya, nggak boleh, ya, cemen berarti, ya. Itu terjadi di zaman Nabi ketika perang Uhud, ya kan? Berangkat 1.000 orang ke Uhud, ya kan. Begitu mendengar pasukan musuh 3.000 orang, jiper nih. Orang munafik jiper, ya, wah habis kita nih, 1.000 lawan 3.000, berarti kita 1 lawan 3, habis kita nih. Akhirnya mereka kasak kusuk, udah balik kembali dah gitu. Akhirnya dihasut tuh sahabat orang munafik, dihasut. Akhirnya berhasil tuh orang munafik menghasut sebanyak 300 sahabat, mundur, ya, mundur, balik lagi ke Madinah, sehingga di Uhud tinggal berapa? Tinggal 700 lawan 3.000, ya. Dan orang munafik ini ketika Nabi dan sahabat pulang dalam keadaan luka-luka, Nabi terluka, sahabat terluka parah, mereka tuh bilang begini, tuh kan, gue bilang juga apa, ngikut gue ngapa gitu. Coba kalau lu ngikut gue mundur, gak bakal kayak gini gitu. Jadi kayak gitu Pak, ya, orang munafik tuh kayak gitu, ya. Bukannya simpati, niat sahabat pada luka-luka, niat Nabi itu luka-luka, bukannya simpati, malah nyukurin gitu, ya, malah nyukurin, ya. Jadi selama kamu sabar, selama kamu hanya mengharapkan ridho Allah dan kamu nggak mundur, ya. Kemudian qala Rasulullah kaifa qulta, ya. Nabi nanya lagi, tadi apa yang kamu tanya? Benar-benar Nabi lupa. Ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu bisabilillah atukaffaru anni khotoya? Ya Rasulullah, apakah jika aku terbunuh fisabilillah maka dihapus semua dosa-dosaku? Nabi jawab, na'am, iya akan dihapus. Yang penting kamu sabar, ikhlas berjuang, enggak mundur. Illad dain, nah tambah tuh, kecuali utang tuh. Jadi kalau seandainya itu mujahid punya utang, udah, ya, jadi penghalang. Makanya ya, saya doain nih ya jamaah al-muttaqin yang punya utang, amin. Ya, kenapa? Karena utang ini menjadi salah satu sebab, ya, kalau orang meninggal dunia, ruhnya nggak akan naik sampai ke langit, nggak akan bisa ketemu Allah sampai hutangnya itu dilunasi, tuh, ya. Maka hati-hati dengan hutang. Lebih-lebih sekarang ini, mohon maaf ya, pinjol di mana-mana, ya Bu ya. Betul nggak Bu? Pinjaman online. Sekarang mudah banget kita minjem Pak, cuma pakai jari doang dikirim duit, benar nggak? Ya nggak? Mau berapa duit dikirim, ya. Tapi hati-hati, itu jebakan riba di situ, ya. Tahan diri kita, ya. Kalau kita butuh uang, jangan pinjol. Lebih baik minjemnya itu pribadi,
teman kita yang soleh, yang baik hati, ya, yang kita anggap wah dia tajir gitu, duitnya banyak, itu boleh pribadi, nggak ada bunganya, nggak ada riba. Kalau pinjol minjamnya 1 juta, balik ini bisa 1,5. Kalau nggak diangsur-angsur terus menggulung, ada yang sampai jadi 2 juta, jadi 3 juta, kayak begitu, lintah darat, ya. Dan banyak Pak saat ini, ya, warga yang terkena seperti itu. Di Jawa Barat ini tertinggi, ya. Pinjol itu sekitar 12 triliun Pak yang beredar, tertinggi Pak Jawa Barat ini. Ya, masya Allah, ngeri Pak sekarang ini. Ya. Kalau kita kurang-kurang, ya menjaga, mengontrol, ya, hawa kita, keinginan kita. Udah ajan belum? Ajan jam berapa sekarang? Jam 7 lewat? Wah, masih banyak ya, masih panjang. Baik. Jemaah semuliakan. Saya teruskan ya. Saya teruskan. Jemaah semuliakan. Jihad ini, ya, merupakan, ya, amalan, ya, puncaknya daripada ibadah, ya, puncaknya ibadah, ya. Kenapa? Karena dalam ibadah itu kan ada ibadah yang sifatnya jasadiyah, mengandalkan fisik, ya, kayak puasa, ya, yang penting sehat kuat. Ada ibadah maliyah, mengandalkan harta, seperti infak, ya, sedekah, wakaf gitu. Ada ibadah itu perpaduan, menggabungkan antara jasadiyah, maliyah, yaitu jihad sabilillah, umroh, haji. Itu diantara amalan yang menggabungkan fisik juga, harta juga. Maka setiap ibadah yang menggabungkan dua itu nilainya pasti besar. Maka nggak ada balasan orang yang haji mabrur kecuali surga, ya kan? Sama halnya jihad juga begitu. Kalau dia terbunuh, surga. Makanya orang kalau mati syahid itu nggak dimandikan, ya kan? Nggak dimandikan, bahkan nggak disolatkan, langsung dikuburkan. Ada ulama yang mengatakan boleh disolatkan, ya. Tapi yang lain mengatakan udah, dia sudah bebas, ya. Dia dijamin surga, udah gak usah dimandikan, ya. Cukup dikafani, biar darahnya itu jadi saksi dari kiamat. Maka orang-orang yang bersyahid itu kalau bangkit dari kubur nanti, ya, darahnya masih segar sebagai bukti, ya, bahwa dia sudah berjihad di jalan Allah, dan darahnya itu akan wangi seperti kasturi. Apa ya? Di darahnya akan wangi seperti kasturi. Masya Allah tuh, ya. Di sini, ya, Nabi kita menjelaskan, ya, betapa mulia, ya, orang-orang yang syahid fisabilillah, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa jihad ini adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang bacaan Qur'annya itu membuat Nabi menangis, ya. Di sahabat Nabi itu Pak punya keistimewaan. Ada yang keistimewaannya itu ahli panah, ya. Ada yang jago pedang, ada yang jago syair, ada yang mereka itu ahli Quran. Ibnu Mas'ud ini ahli Quran. Bacaan Qurannya fasih, suaranya merdu. Nabi pernah menangis ketika Ibnu Mas'ud itu membaca Quran di sampingnya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, salat di awal waktu. Sumayun apa Rasulullah? Birrul walidain.
Summa Rasulullah qala al jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah muttafaqun alaih. Nah, ulama menjelaskan nih. Di tengah-tengah itu ada berbakti sama orang tua. Salat, berbakti, jihad sabilillah. Ulama harus menjelaskan. Kalau ada orang salatnya bagus, ya, bagus banget salatnya, tapi sama orang tua nggak berbakti, maka Allah nggak akan terima sholatnya. Jihadnya cakep, ya, dia mujahid, tapi dia durhaka sama orang tuanya, maka Allah nggak terima jihadnya. Di seluruh amal kita, jihad kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sholat kita, Allah nggak akan terima itu sholat. Allah nggak akan terima itu amal kita kalau orang tua kita gak ridho sama kita. Tuh. Maka di sini disisipkanlah dari dua amalan itu, sholat dan jihad, di tengah-tengahnya bakti sama orang tua, diapit, ya, karena sebagus apapun sholat seseorang, sehebat apapun dia seorang, kalau dia nggak bakti sama orang tuanya, sia-sialah amalnya. Tuh, makanya penting Pak, ya. Orang tua kita itu harus kita sayangi, kita cintai, ya. Kita bakti kepadanya, hormat, ya, takzim kepadanya. Meskipun maaf, ya, orang tua kita mungkin agamanya kurang, ibadahnya kurang, bahkan pendidikannya kurang. Kita karena udah pinter, ya, udah tokoh, ya, bahkan kadang-kadang karena udah jadi pejabat, ya, terhormat, ini orang tua kadang-kadang disepelekan gitu. Bahkan banyak anak itu kurang ajar sama orang tuanya itu, ya, kadang-kadang jadi kayak pembantu di rumahnya, ya. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi, ya, jihad fisabilillah ini termasuk amalan yang Allah cintai dari tiga amalan itu: salat awal waktu, dan bakti sama orang tua. Nah, kalau kita di sini mungkin karena jihad belum ada medannya seperti di Palestina, ya, kita lakukan dengan jihad yang lain gitu. Karena jihad itu bentuknya banyak, ya. Bisa jihad yaitu dalam bentuk, ya, berkorban untuk, ya, agama, ya, berjuang untuk dakwah fisabilillah, ya, berjuang untuk membantu anak-anak yatim, ya, berjuang untuk membantu orang yang sedang thalabul ilmi, berjuang membantu, ya, orang-orang miskin. Itu termasuk, ya, jihad juga fisabilillah, yang nilainya, ya, besar, yang pahalanya besar, ya. Jemaah semuliakan, orang yang fisabilillah itu seluruhnya akan ditimbang sampai kencing kudanya itu ditimbang, Pak Bu. Ya, sampai kencing kudanya, kotoran kudanya akan ditimbang di hari kiamat. Insyaallah, dia luar biasa. An Abi Hurairah qala Rasulullah man ihtabasa farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fa inna shiba'ahu wa rayyahu wa rawsahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Tuh. Barang siapa yang menahan kudanya fisabilillah, ditahan, dipelihara tuh kudanya fisabilillah, karena iman kepada Allah dan membenarkan janjinya, fa inna shiba'ahu wa rayyahu, maka kenyangnya itu kudanya, kenyangnya, ya, laparnya, dahaganya, hausnya, kotorannya, dan kencingnya, fi mizanihi yaumil qiyamah, semua itu akan ditimbang dalam timbangan kebaikannya di hari kiamat. Ustaz, orang kan gak ada kuda, orang jihad pakai apa sekarang? Pakai tank, ya, pakai mobil, pakai motor, ditimbang apanya Ustaz?
ditimbang bensinnya, ya, ditimbang seluruhnya, ya, karena ya zaman dulu, zaman Nabi kan adanya kuda, sekarang kuda nggak ada, diganti dengan kuda besi, ya ditimbang semua, bannya ditimbang itu semua, ya, bodinya, bensinnya, semua ditimbang di hari kiamat, ya. Kenapa? Karena sebagai saksi bahwa dia sudah berjihad fisabilillah, ya. Baik, kita lagi Isya, sampai di sini dulu. Ada jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tafadhol yang mau nanya. Silakan Pak. Silakan Bu. Bu. Buat udah pintar Ibu ya. Saya mau nanya, Bu, jihadnya perempuan gimana? Ayo. Tadi udah pintar tadi, udah pintar. Ayo. Saya tanya, jihadnya perempuan itu apa? Ayo. Bu, apa jihad perempuan? Kalau dia itu satu, melahirkan. Jadi ini isi saya ini malam ini mau jihad nih, ya, karena dia berjuang mengeluarkan anaknya sampai berdarah-darah. Kalau ada seorang wanita meninggal dunia karena melahirkan, mati syahid, ya, surga tuh, ya. Sedih nggak suaminya? Sedih. Seminggu paling, sedih seminggu paling, ya, ya. Sebulan nyari lagi udah. Ya Pak ya, aku aja Pak. Iya. Begitu. Kedua, apa selain melahirkan? Haji dan umrah. Ya, al-hujjaj wal umar, ya. Itu wabdullah, tamunya Allah, dan dia sedang jihad fisabilillah. Jadi kata Nabi, ketika ada wanita kepingin jihad, kena ngiri sama laki-laki, ya Rasulullah, kaum laki-laki pergi berjihad dapat pahala syahid, kami perempuan bagaimana? Kami juga pengen jihad, pengen mati syahid, gitu. Kata Nabi, ya, wanita, ya, perangnya bukan bertempur, ya. Ada jihad yang enggak harus bertempur, yaitu umrah dan haji, gitu. Tapi maksa juga. Sahabat-sahabat Nabi ini perempuan maksa juga, nggak puas dengan jawaban itu, ya. Mereka pengen tetap berjihad fisabilillah. Maka Nabi, ya, kalian boleh ikut ke medan pertempuran, tapi tidak berperang. Cukup kalian persiapkan kebutuhan orang jihad. Mereka mungkin ada yang haus, siapin air minum. Ada yang lapar, siapin makan. Maka menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, ya, obat-obatan, ngobatin yang terluka, ya. Itu adalah jihadnya wanita. Bagian logistik. Tuh Bu. Ya Bu. Di ketika bapak-bapak lagi nyembelihin sapi, ibu yang masak. Nah, itu jihad juga Bu. Ya Bu. Itu, ya. Insya Allah, ya. Baik, cukup ya? Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang dalam taat kepadanya, diberikan kita kemudahan untuk mentaatinya, ya, dan kita mohon kepada Allah semoga, ya, ibadah kita yang kita lakukan tahun 2023 semuanya diterima sama Allah Ta'ala, dan 2024 ini mudah-mudahan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.